Halo semua, terima kasih sudah mengklik video ini. Jangan lupa subscribe agar channel ini dapat berkembang. Jangan lupa siapkan kopimu dan cemilanmu. Selamat mendengarkan. Bab 34. Wandi tiba-tiba memukul meja dan berkata dengan lantang. Para tetua dan sahabat, aku akan memberi tahu kalian sebuah kabar baik. Perusahaan farmasi Yohan kami belakangan ini berencana untuk menambah modal dan ekspansi saham. Apakah ada yang tertarik menambah modal dan ekspansi saham? Mendengar perkataan itu, pandangan semua orang mengarah ke Wandi. Perlu diketahui, perusahaan farmasi Yohan adalah perusahaan berkualitas tinggi. Perusahaan ini termasuk perusahaan terbaik di dunia kesehatan di Jeloam. Sebelumnya, saham perusahaan ini sangat sulit didapatkan. Sekarang, mereka malah tiba-tiba ingin menambah modal dan ekspansi saham. Tentu saja hal ini sangat mengejutkan bagi semua orang. Pak Wandi, kenapa ingin ekspansi saham? Apa perusahaan mengalami masalah keuangan? Tanya Ariana dengan penasaran. Tentu saja tidak. Kami membuat keputusan ini karena kami ingin masuk ke pasaran. Wandi tersenyum dan menjelaskan. Semuanya juga tahu prestise dan kemampuan perusahaan farmasi Yohan menambah modal dan ekspansi saham kali ini untuk memberikan sedikit keuntungan kepada karyawan senior kami. Lantaran kuotanya terbatas, jadi kami tidak mengumumkannya ke publik. Kalau kalian berminat, aku bisa memberikan kalian beberapa kuotanya. Begitu ucapan Wandi dilontarkan, semua orang langsung menjadi heboh. Siapa yang tidak tahu perusahaan farmasi Yohan sangat sukses? Jika memiliki saham perusahaan tersebut, pembagian dividen saja jumlahnya cukup fantastis setiap tahunnya. Mereka tentu tidak akan melewatkan kesempatan emas ini. Pak Wandi, aku akan berinvestasi 10 miliar. Kinan tiba-tiba mengangkat tangannya. Aku akan investasi 16 miliar. Helen menjadi bersemangat juga. Baik, aku akan memberikan kalian 2 kuota, kata Wandi sambil tersenyum. Pak Wandi, kamu tidak boleh pilih kasih. Aku juga mau investasi sebesar 6 miliar. Aku akan investasi 10 miliar. Ini adalah semua tabunganku. Saat ini, banyak yang mulai bersaing berinvestasi. Mereka takut tidak mendapat keuntungan. Situasi inilah yang disebut dengan efek bandwagon. Begitu ada yang memulai, akan ada banyak orang yang mengikutinya. Ariana, bagaimana denganmu? Kamu berencana investasi berapa banyak? Wandi mengalihkan pandangannya dan melihat ke arah Ariana. Kalau kamu ingin investasi, dengan hubungan kita sekarang, aku bisa memberikanmu bagian yang lebih banyak dari yang lain. Ini, Ariana tampak berpikir, tidak langsung menyetujuinya. Bisa mencapai posisinya sekarang, Ariana tentu saja tidak bisa sembarangan mengambil keputusan. Kenapa, kamu tidak percaya denganku? Wandi berpura-pura kesal. Aku memberitahukanmu berita ini karena aku menghargaimu. Kalau kamu benar-benar tidak percaya denganku, tidak apa-apa. Lagi pula, kuotanya terbatas. Banyak orang yang berebut menginginkannya. Bukan itu maksudku. Masalahnya adalah beberapa hari lagi, aku akan membentuk perusahaan baru dengan keluarga Kaonata sebagai mitra. Jadi, aku perlu menyimpan sebagian dana untuk keperluan mendesak, jelas Ariana. Berapa jumlah cadangan dana yang kamu miliki saat ini? Tanya Wandi. Tidak banyak. Sekitar 160 miliar saja. Uang 160 miliar sudah cukup. Sebenarnya, kerja sama dengan keluarga Kaonata sama sekali tidak butuh uang sebanyak itu. Lebih baik kamu investasi ke perusahaan farmasi Yohan. Jumlah pembagian dividen setiap tahunnya sangat besar. Bujuk Wandi. Benar, Ariana. Cepat investasikan uangnya. Kalau terlewat, tidak akan ada kesempatan seperti ini lagi. Bujuk Helen dengan buru-buru. Kesempatan yang begitu bagus, sia-sia jika tidak dimanfaatkan. Kak, kenapa kamu masih meragukannya? Apa kamu masih tidak percaya dengan integritas Pak Wandi? Jangan lupa, dia sudah membantumu beberapa kali. Kinan juga ikut membujuk Ariana. Ariana, kalau kamu percaya kepadaku, investasi saja. Kalau tidak, anggap saja aku tidak mengatakan apa-apa. Wandi menggunakan taktiknya. Kalau begitu, baiklah. Setelah ragu-ragu sejenak, Ariana akhirnya menganggukkan kepalanya. Alasan utamanya adalah karena Ariana berutang budi terhadap Wandi. Berhubung Wandi sudah berbicara seperti itu,
Ariana juga tidak mungkin tidak menghargainya. Bagaimanapun juga, investasi ini adalah hal yang menguntungkan baginya. Akhirnya, setelah dibujuk Wandi dan desakan dari Helen dan yang lainnya, Ariana setuju untuk investasi sebesar 160 miliar. Cadangan dana untuk perusahaan barunya semua diinvestasikannya kepada Wandi. Luther, apa kamu mau investasikan uangmu juga? Wandi tiba-tiba tersenyum menghina. Oh, benar juga, investasinya minimal 2 miliar. Kalau kamu bisa mengeluarkan uang sebanyak itu, aku akan memberimu kesempatan untuk kaya. Maaf, aku tidak tertarik. Luther langsung menolaknya. Hehe, tidak tertarik atau tidak mampu. Wandi menyeringai. Begini saja, demi Ariana, aku akan memberimu sedikit keuntungan. Bagaimana kalau kamu investasikan 200 juta dan aku akan memberimu saham senilai 2 miliar? Tidak usah, aku sama sekali tidak tertarik dengan perusahaan yang akan bangkrut, kata Luther dengan tenang. Begitu mendengar ucapan Luther, Wandi langsung tercengang.